Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Utami. Saya dari Prodi PAI semester 3A Ekstensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir semester yang diampu oleh Buya Suhardi, SPDI MA. Mengenai desain pembelajaran tentang sholat dan zikir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetisi dasar tentang desain pembelajaran tentang sholat dan zikir. Yang pertama, mengetahui tentang makna sholat dan zikir. Yang kedua, mengetahui tentang hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Dan yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Adapun indikator mengenai desain pembelajaran tentang sholat dan zikir, yang pertama ialah memahami makna sholat dan zikir, dan yang kedua mengetahui hubungan antara sholat dan zikir, dan yang ketiga mengetahui cara perilaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat mengetahui cara meningkatkan dalam beribadah kepada Allah, dan yang kelima mengetahui hikmah sholat dan zikir. Adapun tujuan dari desain pembelajaran tentang sholat dan zikir, yang pertama ialah agar membiasakan menunjukkan sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua agar terbiasa menerapkan perilaku yang menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga ialah agar bisa atau agar dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan yang keempat agar terbiasa dalam meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir agar mengetahui makna sholat dan zikir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sholat dan zikir. Yang pertama, makna sholat. Kita akan menjelaskan secara singkat mengenai makna sholat. Sholat dapat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai sebuah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingin kepadanya atau kepada Allah. Dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapat ketentraman hati. Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri dan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban dan sekedar memenuhi syarat dan rukun. Sepantasnya kita merendahkan hati dan mengerdilkan diri di hadapan kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepantasnya kita merasa tidak memiliki apa-apa di hadapannya, karena semua yang kita miliki hanyalah dari anugerah dan kebaikannya. Kesadaran diri seperti ini mendorong manusia untuk mencegah dari perbuatan tercela. Adapun penjelasan dari Quran surah Al-Ankabut, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu atau Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kalian atau kamu kerjakan. Berdasarkan ayat di atas, sebagian seorang muslim kita diperintahkan untuk membaca dan memahami Al-Quran. Pemahaman mengenai pesan Al-Quran dapat membina dan memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan muslim untuk membaca dan memahami Al-Quran, juga mengerjakan sholat agar dapat berpengaruh terhadap perilaku, sikap,
dan budi pekerti yang lebih baik lagi. Yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai makna zikir. Zikir dapat diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat menjelaskan tentang makna zikir, yaitu Quran Surah Al-Ahzab yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah SAW untuk selalu berzikir kepadanya, baik siang maupun malam, sendiri maupun berjamaah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati dan menyebutnya dengan lisan, akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula bertasbih kepadanya, baik pada waktu pagi maupun petang, dengan mensucikan diri dari sifat-sifat tercela. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah, tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Seorang muslim bisa memanfaatkan waktu yang luang untuk berzikir, karena kesempatan waktu yang luang berpeluang dua hal kebaikan atau keburukan, positif atau sebaiknya. Adapun cara berzikir sebagai berikut. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Dan yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Dan yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Adapun sebab mengapa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Karena seorang hamba yang mendirikannya dan menyempurnakan syarat dan rukunnya disertai sikap khusyuk atau hadirnya hati sambil memikirkan apa yang ia baca, maka hatinya akan bersinar dan menjadi bersih. Imannya bertambah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah hendaknya harus terus dilakukan dalam menjalani kehidupan, agar kalian konsisten dalam menjalankan sholat dan zikir. Dapat dilakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya menjadi pengikat diri untuk selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, memahami manfaat sholat dan dalam kehidupan. Sholat dan zikir menjadikan seseorang tentram, tenang, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur, sabar, dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat mempunyai dampak pada kesehatan jasmani dan mendorong semangat hidup. Dan yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Kesibukan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malas sholat dan zikir. Kita akan mati. Dan ingat bahwa dunia ini sementara. Kita hanya akan membawa amal, bukan kekayaan di dunia. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Dan yang terakhir, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Kuatkan tekad kalian untuk segera sholat ketika mendengar azan. Tunda pekerjaan, langsung persiapkan diri untuk sholat. Dan yang terakhir ada kuis. Kuis mengenai desain pembelajaran tentang sholat dan zikir.
Yang pertama, kita diharuskan untuk menjelaskan atau mengetahui tentang makna sholat. Yang kedua, kita diminta untuk menjelaskan tentang makna zikir. Dan yang ketiga, kita diminta untuk memahami apa hikmah dalam melaksanakan sholat dan zikir. Dan yang terakhir, yang keempat, kita diminta untuk menjelaskan bagaimana cara menghindari perilaku tercela. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan dalam desain pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang sholat dan zikir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.